Selamat datang di channel YouTube Ibra Mitsubishi, membahas tentang info Mitsubishi, harga Mitsubishi, dan produk seputar Mitsubishi. Di depan kita sekarang ada mobil Dakar Ultimate 4x4 tahun 2022. Ada apa aja di mobil ini? Yuk kita bahas bareng-bareng. Cuma sebelumnya, mohon tekan tombol like, subscribe video ini, dan share video ini kepada rekan-rekan kalian. Langsung kita masuk aja ke mobilnya. Di bagian depan ini, mobil ini lampunya itu dia LED dengan proyektor. Di bagian sini juga LED. Terus grillnya ini aluminium brush. Logonya ini tidak timbul ya. Jadi logonya ini sebuah sensor, karena mobil ini udah dilengkapi dengan sensor UMS, FCM. Jadi kalau misalkan ada kendaraan di depan, mobil ini otomatis ngerem sendiri, dan cruise controlnya juga adaptif karena ada sensor-sensor tersebut. Di sini juga ada headlamp washer, jadi mengeluarkan air untuk headlampnya. Di bagian sini ini sama sih kayak Dakar 4x2 dan Dakar lainnya. Di bagian sini juga ada lampu ten. Di bagian tengahnya ada cornering lamp, di bawahnya ada fog lamp. Di bawahnya ada garnish berwarna silver. Di bawah sini juga ada seperti bolong-bolong gitu ya untuk aliran udaranya. Untuk di dalamnya itu ada intercoolernya. Di bagian sini juga ada sensornya. Di bagian sini ada kameranya, karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360. Kita ke bagian samping. Mobil ini pakai velg ring 18 dengan dibalut dengan ban Dweller HT, Bridgestone Dweller HT, dengan ukurannya itu 265 60 ring 18. Itu sih. Kita langsung masuk aja ke bagian sampingnya. Spionnya udah dibalut chrome dengan ada lampu sen di bagian sini, dan di bawah sini ada kameranya. Gitu. Footstepnya berwarna aluminium brush. Di bagian sini ada smart entry-nya. Kita langsung masuk aja ke bagian dalam. Nah, di door trim-nya ini dia ada filternya. Di bagian sini itunya dilengkapi dengan aluminium brush lagi untuk aksennya, dan ada aksen black piano di bagian sini. Di bagian sini dia soft touch, dilapisi dengan bagian kulit, dengan bahan kulit. Di sini ada untuk buka itunya central locknya, dan buat itu ngunci kacanya. Di bagian sini dia udah auto elektrik untuk pengaturan supir drivernya. Gitu. Kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya ya. Nah, mobil ini dia itunya sudah digital untuk speedometernya. Lalu head unitnya ini dia udah Apple CarPlay, Android Auto, dan udah terintegrasi dengan mobilnya ini. Jadi dari head unitnya ini bisa melihat juga info dari kendaraan gitu. Nih, di sini ada phone untuk Apple CarPlay-nya. Itu sih. Intinya udah terintegrasi nih head unit dengan mobil ini, khusus Dakar 4x4 Ultimate gitu. Di head unit ini juga banyak pengaturannya ya. Mulai dari info kendaraan, vehicle status gitu kan. Terus jarak kendaraan di mobil, di MID ini bisa diatur semuanya. Untuk wipernya dia udah auto. Di bagian sini untuk headlampnya dia juga udah auto. Tuh. Ini untuk pedal shiftnya, naik turunin giginya. Di bagian kiri sini dia untuk audio steering switchnya. Di bagian kanan ini dia udah untuk cruise controlnya. Nah, ini buat ngatur jarak itu cruise controlnya. Maksudnya ngatur sedekat apa mobil depan ke mobil ini, karena mobil ini kan cruise control, adaptive cruise control, bisa mengikuti mobil di depan. Jadi mobil ini kalau misalkan mobil depan dia maju, mobil ini dia ngikutin kencangnya mobil depan. Kalau mobil depan ngerem, dia ngerem sendiri juga. Itu yang dinamakan dengan adaptive cruise control. Di sini ada voice command juga, ada Bluetooth teleponi. Di sini buat next tracknya, di sini buat balik ke musik gitu. Kalau saya pencet ini, kelihatan nggak sih? Ngeblur ya. Nah, di sini ada buat pengaturan kamera 360-nya. Tuh. Saya pencet lagi. Nah, ini saya pencet ya. Ke pengaturan kamera 360. Nah, di sini
Mobil ini pintu belakangnya dia udah otomatis, otomatis power back door gitu kan. Buka pintu belakangnya ada di bagian sini, lalu AC-nya dia udah dual zone, ada tombol sing-nya juga di sini. Ini untuk speed fan-nya, di sini untuk suhunya, di sini untuk ngidupin matiin AC belakangnya. Gitu, di sini ada front defogger, rear defogger, ada tombol sing-nya juga biar samain suhu kiri dan kanan. Di sini buat tombol matiinnya. Di sini ada port untuk HDMI dan juga ada port USB Type A 2 buah untuk konekin Apple CarPlay-nya dan Android Auto-nya. Di bagian sini dia ada hill descent control. Jadi kalau misalkan mobil ini dia menurun, bisa dijaga kecepatannya dengan mengaktifkan fitur ini. Lalu di bagian sini dia untuk ininya. Nah, kita lihat tuh. Oh ya, tidak tersedia satu. Jadi ini untuk mode off-roadnya di bagian sini itu. Nah, di sini itu untuk pengaturan 4x4-nya. Ada 2H, 4H, 4HLC dan 4HLC. 2H itu untuk 2 high, 2 roda saja yang berputar dengan rasio gigi tinggi. 4H 4 roda yang berputar dengan rasio gigi yang tinggi. 4 high maksudnya, 4 HLC 4 roda berputar dengan rasio gigi yang lebih rendah. 4 HLC ditekan gitu, dia masuk ke 4 LLC, rasio gigi yang paling rendah dengan locker gitu, karena mobil ini udah dilengkapi locker. Jadi depan belakangnya itu semua traksinya itu dibagi rata jika lockernya diaktifkan gitu guys. Di bagian sini ada soft pad. Lalu mobil ini 8 speed konvensional. Di bagian sini ada dibalut lagi dengan motif aluminium brush gitu. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan. Di bagian sini dia bisa buat ngecas, cuma ini nggak bisa buat ngidupin rokok ya. Jadi buat ngecas saja kalau kalian beli kepala chargernya. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan yang bolong sampai ke sini. Di bagian sini ada laci dengan soft opening yang cukup lumayan dalam, muat service booklet di bagian sini. Untuk door trimnya kayak gitu, sama seperti di bagian driver, dibalut dengan aluminium brush. Lalu lock unlock di bagian sana, dan handle grip buat naik di bagian sana. Di sebagian sini juga ada. Di bagian sini ada sunroofnya gitu, untuk pengaturan sunroofnya ada di bagian sini gitu, buat buka tutupnya. Di bagian sini juga ada mic buat kita ngomong gitu. Di bagian sini ada lampu baca. Di sini spion sudah auto dimming, ada buat matiin auto dimmingnya di bagian sini tuh, kalau kalian pengen matiin auto dimmingnya. Lalu balik kita beranjak ke bagian belakang ya guys ya, udah cukup di bagian tengah. Oh ya, console box belum kita bahas. Di bagian sini ada cup holder lagi. Di sebagian sini ada console box dengan separator gitu. Dan ini di bawahnya dilapis lagi dengan bahan sejenis bludru biar enggak ini ya, biar nggak bunyi-bunyi pas kalian naruh barang gitu ya. Kita taruh lagi separatornya. Oke. Nah, di bagian sini dia armrestnya itu sejenis kulit dengan soft touch, dan joknya ini dia kulit semua ya, seperti sama seperti Dakar 4x2. Untuk itunya apa namanya tuh, seat beltnya dia udah bisa diatur naik turun di bagian sini. Lanjut ke bagian belakang. Oh iya, untuk rem tangannya tadi lupa jelasin ya. Rem tangannya itu dia udah elektrik dengan brake hold gitu. Nih baru kita lihat belakang. Ada yang ketinggalan. Untuk bagian belakang sini dia materialnya ini black piano, soft touch di bagian sini. Lalu di bagian sini dia ada lampu buat memudahkan kita masuk ke dalam mobil buat lihat footstep nih kalau malam. Di bagian sini juga ada pegangan. Di bagian sini untuk tutup kunci pintunya. Kita langsung masuk aja di bagian belakang. Iya. Di bagian belakang kita lihat di sini ada power outlet untuk kalian ngecas handphone, ngecas laptop. Nah, colokannya seperti colokan rumahan itu dengan daya 150 watt, 220 volt gitu. Jadi di bagian sini juga ada USB Type A 2 buah slot. Di sini juga ada hand grab, sini hand grab, sini AC. Di bagian sini juga AC sampai ke belakang. Jadi setiap penumpang itu dia dapat AC ya gitu.
Terus di bagian sini untuk materialnya sama persis seperti yang bagian kanan. Di sebelah sini ada seat belt dan di sebelah sini ada handrest dengan cup holder. Cuma ini lagi di itu, jadi kita nggak usah buka lah ya, udah lagi diplastikin gitu sih guys. Untuk pengaturan kursinya dia di bagian sini gitu, jadi dia cuma bisa adjust ininya aja ya, apa namanya tuh, sandarannya aja. Untuk maju mundurnya dia nggak bisa gitu guys. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya di bagian sini, di sebelah sini ada wipernya, di atas ada remote tap lamp, dan di atas ini ada antena shark fin. Ada emblem 4x4-nya dan ada emblem Dakar Ultimate-nya, dan di sebelah kirinya ada emblem Pajero Sport. Di bagian belakang sini juga ada kamera mundur otomatis karena mobil ini ada 4 kamera, kiri kanan depan belakang seperti yang kita lihat tadi. Di bagian bawah sini ada sensor-sensornya. Di bagian bawah sini dia ada garnisnya berwarna silver. Di bagian bawah sana ada ban serepnya. Di garnisnya dia ada mata kucingnya. Kita buka bagian belakangnya karena ini udah elektrik. Ya. Nah, di bagian belakang sini dia udah ada toolkit, dongkrak segala macamnya di bagian sana. Tutup lagi. Nah, untuk pengaturan AC tengahnya di bagian situ. AC-nya ada di setiap baris penumpang, dan seatbelt ini untuk penumpang tengah di bagian tengah. Untuk pengaturan bangku belakangnya gampang banget penglipatannya. Jadi ada tuas di bagian sini, kita tarik dulu. Tuas ini yang bawah dulu, kita tarik di bagian sini ada tuas. Nah, gitu. Lalu baru tuas di bagian sini. Nah, dia langsung rata lantai, guys. Gitu sih untuk pengaturan bagian belakangnya. Di bagian belakang sini juga ada lampu kaca. Gitu. Dan di belakang sini juga ada power outlet ya, kalau kalian pengen ikut telepon. Nah, ini tempat tirai untuk kehidupannya, gitu sih. Nah, ini buat tutup bagasinya. Jadi dengan selisih harga kurang lebih 60-70 jutaan dengan Dakar Ultimate 4x2 yang itu, kalian lebih pilih yang mana nih guys? 4x4 dengan harga 60 jutaan lebih mahal, cuma fiturnya sangat lengkap. Paling lengkap ya ini, ada kamera 360 nya juga. Tipe tertinggi dalam Pajero ini ya ini. Untuk mesinnya dia 4N15 181 PS 430 Nm. Ini yang udah Euro 4 ya mobilnya. Thank you guys. Jangan lupa klik like, subscribe video ini, jangan lupa di share video ini untuk teman-teman kalian. Kalau ingin membeli Mitsubishi, jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menonton.